adalah gadis sederhana yang tinggal di sebuah rumah kayu tua bersama ibunya yang sakit-sakitan. Setiap malam, ia menjual nasi goreng dari resep turun-temurun ayahnya yang telah lama meninggal. Ratih hanya menunduk, pura-pura tak mendengar. Di balik wajan panas dan asap bawang, hatinya menangis. Tapi setiap malam, ia tetap berdiri, memasak dengan cinta dan doa. Suatu malam, ketika hujan turun deras, dagangan Ratih tak laku satu pun. Ia pulang sambil mendorong gerobak, bajunya basah, dan tubuhnya menggigil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hikmah Story. Sebelum kita mulai cerita yang sangat menyentuh hati ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian. Karena satu subscribe dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah nyata yang penuh hikmah. Ratih adalah gadis sederhana yang tinggal di sebuah rumah kayu tua bersama ibunya yang sakit-sakitan. Setiap malam, ia menjual nasi goreng dari resep turun-temurun ayahnya yang telah lama meninggal. Namun, bukan pujian yang ia terima, melainkan hinaan. Halah, masa gadis jualan nasi goreng? Siapa yang mau nikah sama dia? Begitu kata Bu Lilis, tetangga sebelah. Ratih hanya menunduk, pura-pura tak mendengar. Di balik wajan panas dan asap bawang, hatinya menangis. Tapi setiap malam ia tetap berdiri, memasak dengan cinta dan doa. Suatu malam, ketika hujan turun deras, dagangan Ratih tak laku satu pun. Ia pulang sambil mendorong gerobak, bajunya basah, dan tubuhnya menggigil. Di rumah, sang ibu menunggu dengan selimut di pangkuan. "Gak apa-apa, nak. Besok kita coba lagi," ucapnya pelan. Ratih mengangguk, air matanya menetes pelan ke atas tangan ibunya. Meski dunia tak ramah, ibunya adalah pelabuhan terakhir harapan. Namun, hinaan demi hinaan terus berdatangan. Beberapa remaja laki-laki yang nongkrong di pos ronda tertawa saat Ratih lewat. Mbak Ratih, kapan nasi gorengnya bisa bikin pinter? Udah masak tiap malam, tetep aja kampungan." Suara mereka menggema seperti tamparan. Ratih menggigit bibir, menahan air mata. Tapi malam itu, seperti biasa, ia tetap memasak. Pernah suatu malam, ia mendapati warungnya dilempari kulit telur, meja jualannya kotor, dan wajan terguling. Ia hanya duduk di tanah, memeluk lututnya. Tak ada yang membela. Bahkan warga sekitar pura-pura tak melihat. "Biar kapok, jangan dagang di sini lagi," kata salah satu warga dengan nada tinggi. Tapi Ratih tak pernah membalas. Ia hanya menatap langit, mencoba mencari jawaban dari Tuhan. Ibunya, meski sakit, tahu semua kejadian itu. Tapi ia tak pernah menyuruh Ratih berhenti. "Kalau kamu menyerah karena kata orang, hidup ini tidak akan pernah kamu menangkan," katanya. Kalimat itu melekat di hati Ratih dan menjadi alasan ia tetap berdiri malam demi malam. Ratih sering menulis di buku catatannya. Di halaman belakang buku itu ada daftar doa-doa yang tak pernah ia ucapkan lantang. "Ya Allah, jangan beri aku kekayaan, cukup beri aku kekuatan untuk bertahan." Suatu hari, ia menemukan secarik kertas di gerobaknya. Gadis nasi goreng gak pantas sekolah. Hatinya remuk. Padahal, dulu Ratih adalah juara kelas, bercita-cita menjadi guru. Kini, bahkan impian pun dicabut darinya. Anak-anak kecil pun mulai mengejek. "Nasi goreng Ratih bau. Ibuku bilang itu sisa kemarin." Mereka tertawa sambil menutup hidung. Ratih hanya tersenyum, lalu memberi sepotong kerupuk. Tapi malam itu, ia menangis di pojok dapur. Ia mencium tangan ibunya yang keriput. "Bu, salah ya aku jualan nasi goreng?" Ibunya menggeleng. "Tidak, nak. Kamu sedang menyelamatkan hidup kita." Suatu ketika,
seorang pemuda dari desa sebelah datang dan memesan 2 bungkus. "Nasi gorengmu enak, Mbak," katanya. Ratih terkejut. Ini pertama kalinya ada orang memuji. Tapi sayang, keesokan harinya, warga kampung menyebarkan gosip bahwa Ratih menggoda laki-laki. "Pantes sering keluar malam, jual nasi goreng cuma kedok." Ratih terpojok, reputasinya hancur. Bahkan, warungnya sempat disegel warga karena desakan Bu RT yang percaya gosip. Di rumah, Ratih hanya bisa menangis memeluk ibunya. Tapi sang ibu berkata, "Gosip tidak akan mengubah siapa kamu sebenarnya." Kalimat itu menjadi pelita kecil di tengah gelapnya hidup. Malam berikutnya, Ratih kembali membuka warung, meski gerobaknya hanya berisi setengah porsi nasi. Ia tetap menyalakan lampu minyak, menaruh meja kecil, dan tersenyum pada siapapun yang lewat, meski tak ada yang menyapa. Hingga suatu malam, ia melihat seorang anak kecil menangis karena lapar. Ia duduk diam di dekat gerobak Ratih. Tanpa bertanya, Ratih langsung memasak 1 porsi dan memberinya dengan senyum. Anak itu berkata, "Mbak baik." Hari demi hari berlalu. Ratih tetap setia di tepi jalan, meski hanya menjual 2-3 porsi semalam. Tapi ia tak pernah memaksa. Ia percaya rezeki sudah diatur. Hingga suatu sore, datang seorang pria berkacamata, memperhatikan warungnya cukup lama. "Saya wartawan kuliner. Boleh saya cicipi nasi gorengmu?" Ratih mengangguk gugup. Wartawan itu makan dengan tenang, lalu tersenyum. "Ini nasi goreng paling jujur yang pernah saya makan," katanya. Beberapa hari kemudian, sebuah video viral muncul di media sosial. Judulnya, "Nasi Goreng Kampung Penuh Cinta." Video itu menampilkan Ratih, senyumnya, gerobaknya, dan kisah di baliknya. Tak lama, orang-orang mulai berdatangan. Mobil-mobil berjejer, pembeli antre. Tetangga yang dulu mencibir, kini ikut antre sambil membawa toples. "Bu Lilis?" Diam 1000 bahasa saat wartawan datang mewawancarai Ratih. Tapi Ratih tak berubah. Ia masih memasak dengan sabar, masih tersenyum, dan masih memberi makan gratis untuk anak-anak yang lapar. Bahkan ia menyisihkan sebagian hasil jualan untuk merenovasi masjid. Angin malam mengusap pipinya. Ibunya berkata, "Nak, apa kamu masih sedih karena dulu dihina?" Ratih menggeleng. "Enggak, Bu. Sekarang aku bersyukur. Karena kalau bukan karena hinaan itu, aku mungkin gak akan tahu sekuat apa aku." Ibunya tersenyum, menatap langit.